Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah kelas 5 khususnya. Kembali lagi bersama kami dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, perkenalkan nama Bapak Maulana Rohim. Bapak mengajar di kelas 5 dan bertugas di SD Negeri Galunggung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, menurut kepercayaan masing-masing. Mari kita ikuti doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, ya, setelah kita berdoa, Bapak mengingatkan kepada kalian, ya, tetap patuhi protokol kesehatan, ya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, ya. Apa saja protokol kesehatan tersebut? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu memakai masker. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan, ya. Yang ketiga menggunakan hand sanitizer, ya. Yang keempat menjaga jarak. Yang kelima menggunakan siku pada saat batuk, dan yang ke berapa nih? 6, ya. Yang keenam yaitu hindari jabat tangan. Nah, anak-anakku sekalian, ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan atau memberikan materi pelajaran yaitu kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, anakku sekalian, ya, mata pelajaran yang akan Bapak sampaikan yang pertama yaitu IPA, kemudian yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga yaitu SBDP. Ya. IPA yaitu kelainan atau gangguan otot pada manusia, kemudian menjaga kesehatan tulang dan sendi, kemudian kelainan tulang dan otot manusia. Bahasa Indonesia menentukan dan menulis ide pokok tiap-tiap paragraf pada bacaan. Dan yang terakhir yaitu SBDP, gambar, cerita, atau komik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami dan menyebutkan kelainan otot pada manusia. Peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan cara menjaga kesehatan tulang dan sendi. Peserta didik dapat memahami dan menyebutkan kelainan tulang dan otot pada manusia. Peserta didik dapat menentukan dan menulis ide pokok tiap-tiap paragraf pada bacaan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tentang pengertian dan ciri-ciri komik. Nah, kita masuk ke dalam materi anak-anak, ya. Kelainan dan gangguan otot pada manusia. Kelainan dan gangguan otot pada manusia ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kelelahan otot. Seperti yang kalian pelajari, ya, pada saat pelajaran kemarin, kalian sudah belajar tentang gerak aktif dan pasif. Nah, kalau gerak aktif yaitu adalah apa? Otot. Ya, sedangkan gerak pasifnya yaitu tulang. Nah, jadi ini kita masuk ke gerak aktif yaitu otot. Nah, kelelahan otot adalah suatu keadaan di mana otot
tidak mampu lagi melakukan kontraksi, sehingga mengakibatkan terjadinya kram otot atau kejang-kejang otot. Apa sih penyebabnya? Ya, penyebabnya bisa aktivitas yang berlebih, ya. Kemudian kurangnya tidur, ya, olahraga yang berlebihan, serta stres dan depresi. Jadi buat anak-anakku sekalian ya, kalian kalau tidur ya secukupnya, ya. Jangan terlalu malam kalau tidur ya, bisa menyebabkan kelelahan otot. Contoh, pada saat kalian selesai belajar ya, misalkan jam 9 kalian selesai belajar. Nah, jam 9 tersebut setelah selesai belajar, kalian harus segera beristirahat. Tidak boleh bermain kembali ya, apalagi bermain gadget ya ataupun yang lain sebagainya. Jadi kalian harus beristirahat dengan cukup. Kemudian yang berikutnya yaitu atrofi otot. Nah, ini bahasa-bahasa istilah kesehatan ya. Atrofi otot ya adalah penurunan fungsi otot akibat dari otot yang menjadi kecil dan kehilangan fungsi kontraksi. Otot tidak dapat bergerak karena tidak mendapat rangsangan dari saraf. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya yang pertama yaitu malnutrisi atau kekurangan gizi. Kemudian jaringan lemak yang menumpuk serta terdapat luka bakar. Jadi kalian di rumah, anak-anakku sekalian ya, dalam momentum ini ya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, nah masuk nih harus memakan makanan yang bergizi. Agar apa? Agar kondisi tubuh kita tetap terjaga ya dan terbebas dari virus COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu distrofi otot. Distrofi otot adalah suatu kelainan otot yang biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir. Gejalanya yaitu otot melemah, ya, tidak mampu duduk atau berdiri ya tanpa bantuan, kemudian kelainan bentuk kaki serta gangguan penglihatan. Nah, jadi kalian ya ketika masih usia SD, nah patut dipertanyakan jika sudah menggunakan kacamata. Nah, berarti kalian terdapat gangguan otot di bagian penglihatan. Karena alhamdulillah Bapak sampai dengan sekarang di usia yang 25 ke atas ya, alhamdulillah mata Bapak masih dapat melihat jelas walaupun tulisannya kecil-kecil. Ya, karena kemarin juga periksa hasilnya bagus semua, mata kanan dan kirinya. Nah, kemudian yang keempat yaitu kaku leher atau leher kaku, atau dalam bahasa Inggris yaitu stiff. Ya. Kaku leher adalah suatu kelainan yang terjadi karena otot yang radang atau peradangan. Otot trapezius leher ya, karena salah gerakan atau adanya hentakan pada leher serta menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada leher seseorang. Gejalanya yaitu nyeri kepala, senut ya, kepala kalian kalau pusing ya itu kan masuk pusing dia, gejala pusing ya. Nah, biasanya itu terdapat gangguan dalam otot leher ya, atau nyeri punggung dan bahu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengalami gejala yang seperti itu, ya ada gejala ya atau indikasi mengarah ke gangguan otot pada bagian leher. Kemudian yang kelima yaitu hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah suatu jenis kelainan pada otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan tampak kuat disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan yang umumnya karena kerja atau olahraga berlebih. Misalkan kalian dalam mengolah otot tangan, ya kalian berolahraga mengangkat beban-beban berat, ya mengangkat beban-beban berat, ya kemudian otot kalian di bagian lengan tangan ya itu membentuk. Nah, itu namanya hipertrofi otot.
Kemudian yang keenam yaitu hernia abdominal. Adalah kelainan pada dinding otot perut yang mengakibatkan penyakit hernia atau turun bro ya, kalau bahasa istilah kitanya ya, yaitu usus yang masuk ke dalam rongga perut. Gejalanya yang pertama nyeri di area benjolan. Kemudian yang kedua rasa berat dan tidak nyaman di perut, terutama pada saat membungkuk. Dan yang ketiga adanya benjolan di selangkangan. Itulah tadi anak-anakku sekalian ya, keenam gangguan otot pada manusia. Nah, perhatikan gambar di bawah ini anak-anakku sekalian ya. Terdapat sebuah gambar ya, seorang anak laki-laki ya sedang memegang lehernya ya, dan dia sedang berbaring di kasur ya dengan menggunakan selimut dan bantal. Ini sepertinya anak tersebut merasakan sakit di bagian leher pasca tidurnya ya, atau pasca dia bangun tidur gitu kan. Nah, dari gambar tersebut ya anak-anakku sekalian ya, kita bisa membuat sebuah cerita atau membuat sebuah paragraf ya. Bagaimana hasilnya? Yuk kita simak berikut ini. Nah, inilah anak-anakku sekalian. Dari gambar tersebut Bapak bisa membuat sebuah judul ya, atau membuat sebuah tulisan, yaitu dengan judul salah bantal. Nah, di sini ada beberapa paragraf ya, totalnya ada 9 paragraf ya. Bapak akan membacakan 3 paragraf ini saja ya, tapi tidak semuanya Bapak bacakan karena ini banyak sekali ya. Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tenggeng atau nyeri leher. Nah, menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, ya, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Ya, tenggeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas atau depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Ketiga, yaitu kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari pada sebagian kasus. Hal ini seringkali dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Nah, itulah tadi anak-anakku sekalian ya, paragraf yang Bapak bacakan. Jika kalian perhatikan bacaan tersebut ya, nah, paragraf itu artinya yaitu yang masuk ke dalam itu ya, itu ciri-ciri paragraf ya. Awalan kalimatnya itu masuk ke dalam, tidak sejajar dengan kalimat pengembangnya. Nah, kemudian ini ada paragraf keempat, 5, 6, dan 7, serta 8 dan 9. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa tadi Bapak membacakan paragraf tersebut ya? Karena ya Bapak akan mencari yang namanya ide pokok dalam suatu bacaan. Jadi dalam menentukan ide pokok suatu bacaan, kita harus membacanya terlebih dahulu dengan seksama. Jadi dibaca dulu ya bacaannya dari paragraf pertama sampai dengan akhir, baru kemudian kita bisa mencari ide pokoknya.
Nah, ide pokok itu kan biasanya berada di mana? Iya, betul ya. Berada di awal kalimat. Nah, yuk kita simak nih ya. Ide pokok dalam paragraf pertama. Ya, bagaimana dijelaskan dalam bacaan tadi ketika kalian sudah membaca secara keseluruhan ya. Paragraf pertama, ide pokoknya yaitu kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Kemudian, ide pokok dalam paragraf kedua yaitu salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga yaitu kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Paragraf keempat, ide pokoknya yaitu penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur. Bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku. Kemudian, ide pokok paragraf kelima yaitu nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama. Salah posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres. Kemudian paragraf ke-6, ide pokoknya yaitu semua orang bisa mengalami nyeri. Yang ketujuh, terkena salah bantal sebaiknya segera diobati ya dengan cara pijat. Yang kedelapan, macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ya, ada obat alami dan ada juga obat kimia. Yang kesembilan yaitu cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi ide pokok dari sebuah bacaan yang Bapak tampilkan tadi ya, 9 paragraf. Nah, ide pokok ini ya kalian bisa menuliskannya secara utuh ya, dari kalimat yang paling pertama ya sampai dengan titik, atau kalian bisa simpulkan kalimat yang pertama tersebut menjadi kalimat pendek atau kalimat simpulan. Kalau Bapak di sini ya menuliskannya secara utuh. Nah, jika kalian ingin menuliskannya secara singkat, silakan. Yang penting ide pokoknya ya masuk ke dalam atau nyambung ke dalam sebuah paragraf yang ada di bacaan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian ya, kalian telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Yang salah satunya tadi dalam bentuk gambar, yaitu ketika bangun tidur ya, kalian merasa ada gejala di bagian leher. Nah, gambar tersebut kan unik ya. Ada bantalnya, ya, ada gambar orangnya, ya, ada gambar selimutnya, ada juga jam di situ ya. Nah, sekarang coba ya, pilihlah salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita ya, dan disajikan dalam bentuk komik. Nah, komik tadi gambarnya yang seperti tadi yang Bapak tampilkan ya, berbentuk seperti apa anak-anak? Iya betul ya, berbentuk seperti kartun ya. Nah, komik apa sih komik? Nah, sebelum kita menuju komik ya, atau sebelum kita memahami pengertian dan ciri-ciri komik, nah, Bapak akan tampilkan gambar berikut ini. Ini adalah gambar lain ya, selain yang tadi Bapak tampilkan ya. Ini adalah contoh daripada komik. Yang pertama ada gambar di situ ya, entah itu objek orang ataupun hewan ataupun media lainnya, dan juga ada yang namanya balon kata ya, balon kata. Jadi seolah-olah gambar tersebut sedang berbicara, begitu ya anak-anak sekalian ya. Seperti lihat pada gambar yang paling pertama ya, ada seseorang menggunakan kaos berwarna kuning, celana pendek berwarna biru ya. Kemudian dia mengatakan salah bantal sering terjadi pada saat tidur. Nah, kemudian ada seorang anak perempuan ya. Di situ ada balon katanya, apa penyebabnya Ben? Nah, itulah contoh daripada
komik. Nah, kemudian apa sih Pak pengertian daripada komik? Yuk kita simak ya. Pengertian komik. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembaca. Langkah-langkah dalam membuat komik sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan judul komik tentunya ya. Kemudian yang kedua, kalian membuat sketsa terlebih dahulu ya. Sketsa itulah gambar ya, di mana gambar tersebut belum diberikan tinta atau warna. Jadi hanya berbentuk sketsa ya, garis-garis di dalam kertas, entah itu garis dalam bentuk orang atau media objek yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberikan tinta ya, yang keempat memberikan warna, coloring ya. Kemudian yang kelima, membuat teks, lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Nah, balon kata tadi ya. Jadi di dekat mulutnya itu ada cabang ya, kemudian ada balon seperti balon begitu. Nah, ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kemudian yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu biasanya bersifat kepahlawanan. Nah, umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca itu mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan ya. Kemudian berikutnya penggambaran watak secara sederhana ya, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembacanya itu mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Kemudian biasanya komik juga menyediakan ya cerita-cerita yang humor, karena kata komik itu kan berasal dari kata jenaka ya, yang berarti humor. Nah, humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga mudah dipahami oleh pembaca khususnya. Dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, anakku sekalian ya, cara menjaga kesehatan tulang dan sendi. Ya, ini masih nyambung ya dalam pelajaran tadi ya, karena tadi dalam sebuah gambar ya, dalam sebuah gambar tadi yang Bapak sampaikan di dalam komik ya, terjadi gejala-gejala seperti gangguan otot pada leher ya, kemudian gangguan otot pada hal-hal yang lainnya ya, sehingga kita juga harus menjaga ya kesehatan tulang dan sendi. Jadi selain kalian menjaga otot, nah ini awas ya, kan kalau otot itu kan gerak aktif. Nah, kalian juga harus menjaga yang namanya gerak pasifnya ya, yaitu tulang dan sendi. Nah, kemudian bagaimana sih cara menjaga kesehatan tulang dan sendi? Ada yang tahu nggak cara menjaga kesehatan tulang dan sendi ini? Anak-anak kelas 5 khususnya nih. Karena kalian kan sudah belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Ya. Ada yang tahu? Ada? Wah, bagus ya. Nah, yuk kita simak. Yang pertama yaitu makan makanan yang cukup. Nah, makan makanan yang cukup. Jangan terlalu banyak makan. Ya, nanti yang ada kram perut. Kalian ketika belajar ya, habis duduk, belajarnya duduk, kemudian nggak bisa bangun. Ya, yang ada bawahnya ngantuk. Nah, kemudian yang kedua, olahraga yang teratur. Ya, olahraga yang teratur. Jangan terlalu berlebihan dalam berolahraga. Yang berikutnya yaitu berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting sekali untuk membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Nah, biasanya nih ya, kita melihat ya dalam masa pandemi COVID-19 ini ya, di luaran tetangga kita ya,
sedang berjemur pagi hari gitu kan ya, di luar halaman rumah ya. Kita lihat sedang berjemur di pagi hari gitu kan sampai pukul 10 ya. Jadi selain bermanfaat dalam mencegah masuknya virus COVID-19, ternyata berjemur di pagi hari juga bermanfaat bagi tubuh kita dalam penyerapan kalsium ya, membantu penyerapan kalsium dalam makanan ya, atau pembentukan vitamin D. Cuma jangan terlalu siang jemurnya, nanti yang ada kulit kita jadi terbakar, jadi hitam ya begitu. Nah, kita lanjut anak-anakku sekalian ya. Macam-macam kelainan pada tulang. Nah, kalau tadi cara mencegah ya. Sekarang macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Nah, kalau seusia kalian dan kalian karena belum memiliki SIM, jadi kalian tidak diperbolehkan untuk menggunakan motor. Ya, jadi paling kalian patah tulangnya gitu kan, kalau misalnya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi ya, jangan sampai terjadi, jadi kalian harus menjaga ya. Biasanya itu jatuh ya, jatuh dari ketinggian ya, atau jatuh karena sesuatu hal yang lainnya gitu kan, sehingga tulang tersebut menjadi patah ya. Nah, kelainan ini ya, kelainan dalam patah tulang ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu polio. Nah, polio ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberi vaksin polio saat masih berusia di bawah 5 tahun. Nah, mungkin kalian pada saat usia di bawah 5 tahun ya, mungkin kalian sudah disuntik polio ya. Biasanya orang tua kalian tuh menghantarkan kalian kemana? Ke tempat pemberian vaksin, yaitu di bidan ya. Nah, kalau tidak percaya, coba kalian tanyakan sama orang tua kalian di rumah ya. "Mah, Pa, saya udah suntik polio belum?" Nah, mudah-mudahan sih sudah ya. Kalau sekarang kan kita saatnya suntik apa? Vaksin ya untuk COVID-19 ya. Selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur ya, atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Osteoporosis ya biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Nah, biasanya yang di atas 50 ya, itu pasti mengalami osteoporosis, atau lebih mudahnya yaitu pengeroposan tulang. Ya, untuk mencegah osteoporosis ya dianjurkan mengkonsumsi makanan yang baik untuk tulang. Misalnya makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium. Ya, banyak sekali ya. Ada susu, ya, ada ikan, ya, sehingga tulang kita walaupun di usia tua, ya, di usia yang lanjut usia, ya, kita masih dapat bergerak secara aktif, bahkan berdiri pun kita tegak, begitu kan. Nah, lanjut yang berikutnya yaitu fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang kecelakaan. Yang berikutnya yang sering kita dengar, nih ya, rematik. Nah, itu ternyata kelainan pada tulang ya, menyebabkan nyeri pada persendian, daripada linu sendi-sendi kita ya. Rematik biasanya menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Nah, kemudian yang berikutnya ada kifosis, ya, adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Lordosis, ya, tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Dan skoliosis, tulang punggung bengkok ke kiri dan kanan. Jika dilihat dalam gambar yang di bawah ya, kalian lihat, perhatikan posisi duduk. Di situ ada seorang siswa ya,
sekolah dasar ya, sedang membaca buku ya, sedang membaca buku dan duduk di kursi ya, dan ada mejanya juga. Di situ ada gambar kifosis. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kifosis itu yaitu bengkok ya, bengkok ke belakang. Jadi tulang punggungnya itu bengkok ke belakang atau membungkuk. Nah, itu ya, membungkuk gitu kan. Kemudian gambar yang kedua, lordosis. Jadi tulang punggungnya itu terlalu bengkok ke depan. Ada juga yang skoliosis. Nah, itu lihat. Tulang punggungnya belok ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kayak jalan ya, belok-belok begitu ya. Nah, ini kenapa? Ini karena mungkin posisi duduk dalam belajar ya. Ya, posisi duduk itu mereka belum melakukannya dengan benar. Nah, jadi kalian harus diperhatikan pada saat belajar di rumah ya. Posisi duduknya harus sesuai agar apa? Agar tidak terjadi kelainan pada tulang, khususnya yaitu tulang punggung ya. Nah, baik anak-anak, itulah tadi yang Bapak jelaskan ya, materi-materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya, dan kalian dapat menyerap materi yang Bapak sampaikan. Demikianlah anak-anakku sekalian ya, materi pembelajaran kita pada hari ini di kelas 5 ya, dan masih bersama kami dalam program pembelajaran jarak jauh ya. Tetap tonton terus channel YouTube pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti. Ya, sampai jumpa anak-anakku sekalian ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, firabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.